Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau membahas tentang hukum ketenagakerjaan ya. Jadi kali ini kita mau membahas tentang upah proses dalam perselisihan hubungan industrial mengenai PHK. Nah, upah proses ini ternyata banyak ditafsirkan berbeda-beda, tapi sampai dengan saat ini dari Mahkamah Agung ya sepertinya sudah mengeluarkan suatu ketentuan yang menyatakan upah proses ini cara menentukannya seperti apa. Jadi sekarang sudah ada kejelasan bagaimana cara menentukan upah proses. Nah, kita akan bahas hal itu dari sejarahnya sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Nah, sebelum masuk materi, seperti biasa kami sampaikan bahwa video ini hanya untuk tujuan edukasi saja atau berbagi pengalaman. Yang kedua, video ini bukanlah nasihat hukum. Dan yang ketiga, video ini kemungkinan telah out of date karena adanya perubahan-perubahan ya. Nah, kita langsung masuk saja ke materi ya. Jadi, mengenai upah proses itu sebenarnya ada kaitannya di pasal 155 ayat 2 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, jadi bunyinya seperti ini ya. Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan kewajibannya. Ini artinya apa? Nah, bisa jadi pekerja itu di PHK ya secara tidak prosedural. Nah, artinya tidak melalui mekanisme bipartit, kemudian ada PB. Bisa jadi seperti itu. Nah, tetapi kan itu PHK itu kan PHK yang istilahnya tidak sesuai dengan prosedur hukum. Sehingga belum ada putusan lembaga perselisihan hubungan industrial atau pengadilan hubungan industrial. Maka banyak yang mengartikan bahwa kalau seperti itu ya berarti buruh yang di PHK ini case pada umumnya ya. Jadi buruh yang di PHK masih harus tetap menerima gaji sampai ada putusan pengadilan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi itu yang muncul di masyarakat. Nah, terus ada yang berpendapat bahwa penghitungan upah proses atau upah selama belum ada putusan hubungan industrial itu didasarkan pada keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep 150 Men 2000. Artinya upah proses itu diatur adalah 6 bulan. Jadi itu telah ditetapkan di peraturan Menteri Tenaga Kerja. Nah, tapi ada juga yang berpendapat bahwa Kepmenaker itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena kan Kepmenaker itu dibuat berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 57. Nah, sedangkan Undang-Undang 22 tahun 57 itu telah dicabut melalui Undang-Undang 13 tahun 2003. Sehingga sudah tidak ada payung hukumnya seperti itu. Nah, pendapat hukum atau opini di atas atau mazhab itu berkesimpulan jadi upah proses itu dihitungnya dari gugatan diajukan ke PHI sampai dengan putusan. Artinya bisa di bawah 6 bulan, bisa di atas 6 bulan seperti itu. Nah, cuman kalau kita sering berpraktek di PHI, seringkali putusannya itu lewat 6 bulan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian atas perbedaan tersebut, ya jadi ada dua mazhab, satu 6 bulan, satu lihat waktu sampai dengan putusan inkrah. MK melalui putusan nomor 37 PUU/Romawi 9/2011 pada intinya berpendapat bahwa upah proses dihitung sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Nah, meskipun putusan MK seperti itu, maka MA menyikapi dengan membuat aturan untuk pedoman para hakim ya. Jadi di kamar
Perdata MA tahun 2015, rapat Kamar Perdata, disepakati bahwa upah proses itu adalah 6 bulan. Nah, jadi upah proses itu adalah 6 bulan, terus kemudian kesepakatannya itu dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015. Nah, sebelum lahirnya SEMA nomor 3 tahun 2015, pendapat MA terkait upah proses itu berbeda-beda ya, tadi sudah disampaikan. Ada yang mengatakan 6 bulan, mengikuti tadi Permenaker tahun 2000. Ini ada pada contoh putusan nomor 158 Petsus Perdata Khusus tahun 2007, yaitu Jasa Marga lawan Suwanto tanggal 24 Januari 2008. Tetapi ada juga pendapat yang berbeda, yaitu MA memutuskan bahwa upah proses dihitung sampai dengan putusan telah berkekuatan hukum tetap. Ini muncul pada putusan MA nomor 848 K PDT SUS tahun 2009, yaitu Carrefour Indonesia melawan Rizka Oktariana, atau di putusan nomor 051/PK PDT SUS 2009, yaitu Bank Commonwealth melawan Teresia Awijaya. Jadi ternyata sebelum ada SEMA ya tadi ya dibuktikan ada dualisme putusan. Nah, namun setelah adanya SEMA nomor 3 tahun 2015, MA sudah memutuskan secara seragam terkait dengan upah proses. Ya. Nah, dalam SEMA tersebut disepakati bahwa terkait dengan upah proses, maka isi amar putusan adalah menghukum pengusaha membayar upah proses selama 6 bulan. Nah, biasanya ini dalam perselisihan PHK, seperti itu. Terus gimana kalau ternyata proses peradilannya sampai dengan inkrah itu di atas 6 bulan? Kan pertanyaannya seperti itu. Nah, kelebihan waktu dalam proses PHI tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi tanggung jawab para pihak. Seperti itu. Jadi, entah putusannya mau 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin 10 tahun. Ini contoh ekstrimnya seperti itu ya. Cuman nggak ada lah ya. Anggap aja paling lama 1 tahun gitu ya. Maka upah proses yang dibayar itu tetap 6 bulan. Ya. Terus 6 bulan sisanya gimana ya? Itu sudah tidak ada urusan lagi. Pokoknya berapapun upah proses itu 6 bulan. Seperti itu. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh dari putusan kasasi terkait PHI mengenai upah proses. Ada sekitar 7 putusan, Anda juga bisa cek. Nah, informasi ini juga Anda bisa lihat di website Mahkamah Agung. Ya, nah, mudah-mudahan informasi tadi mengenai upah proses mudah dipahami, mudah dimengerti, dan bisa memberikan tambahan wawasan dan informasi bagi Anda semua yang menonton. Ya. Jika Anda memiliki masalah hukum, baik itu terkait ketenagakerjaan, kontrak, maupun terkait hal-hal yang lain atau masalah hukum yang lain ya, Anda bisa menghubungi atau mengunjungi www.bmp-law.com. Nah, di situ ada beberapa artikel mengenai hukum, kemudian ada juga kontak center untuk dapat mungkin berkonsultasi atau meminta pendampingan hukum ya. Nah, saya pikir itu saja yang mau saya sharing atau saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.